Halo sobat anime, gas lagi dah jawabannya. Tapi sebelumnya ya kita bacakan dulu nih yang udah ngasih jajan nih. Waduh asik banget. Yuk bacain dulu yuk. Halo, halo. Udah lama nih nggak ada job bacain. Akhirnya ada lagi nih dari Aris buat beli kopi sama gorengan. Wah, wow, mantep nih. Untuk kamainya mana nih? Hihi. Makasih ya. Ya terima kasih banget nih yang udah ngasih kopi dan gorengannya. Waduh mantap Edan, mantap mantap mantap. Nah yuk kita gaskan lagi lah si jawabannya. Makasih ya yang udah ngasih, asik. Yuk kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Zaufan dirinya yang saat ini keluar dari Tianyu. Dia harus bersama dengan 4 iblis dungu ini yang memang cukup rusuh. Dan bersama dengan 4 iblis inilah Zaufan dirinya menyaksikan sebuah perselisihan di antara 2 murid dari 2 sekte yang berbeda, di mana mereka harus berselisih satu sama lain memperebutkan tanaman herbal tingkat 9. Namun seorang gadis dari sekte Tianxing dirinya harus terhempas dengan sangat keras ketika dia mencoba untuk dapat menyerang seorang pemuda yang berasal dari sekte jiwa iblis, yang memang tingkat kultivasinya jauh di atas dirinya, dan itu menyebabkan gadis cantik ini dia harus tersungkur, terluka cukup parah hanya dengan satu serangan sederhana dari seorang pemuda yang berasal dari sekte jiwa iblis. Melihat gadis itu tersungkur begitu saja membuat pria ini dia berujar, kalian berasal dari sekte Tianxing yang merupakan salah satu dari 3 sekte tingkat bawah. Kalian hanyalah berasal dari sekte tingkat bawah. Ingat itu. Sedangkan kami berasal dari sekte jiwa iblis, sekte tingkat menengah. Oleh sebab itulah alangkah baiknya demi kebaikan kalian sendiri, sebaiknya kalian berlarilah alih-alih harus bertarung dengan kami. Kenapa kalian harus repot-repot melakukan hal ini? Melebih-lebihkan kemampuan kalian untuk dapat bersaing dengan kami, untuk dapat memperebutkan herbal ini. Kalian ini bahkan berani berpikir jika kalian duluan yang menemukannya. Kalian berpikir kalau ini di tempat ini kalian dapat melakukannya. Asal kalian tahu, di tempat ini yang kuatlah yang berkuasa. Dan pada akhirnya siapapun yang memiliki kekuatan, merekalah yang dapat memilikinya. Ucap dari seorang pria yang berasal dari sekte jiwa iblis kepada gadis yang berasal dari sekte Tianxing yang saat ini masih tersungkur menahan rasa sakit setelah dia terkena serangan telak dari lawannya. Namun untuk mereka yang menyaksikan pertarungan itu, mereka pun tertawa. Gadis dungu, rasakanlah, rasakanlah, kalah kau kan? Ya, bukan cuma itu saja. Jika gadis itu ditangkap oleh tuan muda dari sekte jiwa iblis, dia pasti akan dijadikan budak untuk kultivasi ganda. Dan jika itu terjadi, itu akan membuat reputasi dari sekte Tianxing akan benar-benar hancur. Itu mantap. Lanjutkanlah, ujar para iblis cebol yang tertawa melihat gadis cantik itu terluka di tangan seorang bocah dari sekte jiwa iblis. Dan apa yang dilakukan oleh para iblis cebol membuat Zaufan dia bertanya, "Hei, ada apa? Apakah ada sebuah perselisihan di antara sekte Moche dengan sekte Tianxing hingga membuat kalian begitu senang melihat gadis itu terluka?" Tentu saja tidak sih. Tidak ada sama sekali malahan. Sambut para iblis cebol. Sekte Moche kami tidak ada masalah dengan kedua sekte itu. Hanya saja sekte Tianxing mereka memilih jalan surgawi, sedangkan kita kan sekte iblis. Yap, dengan kultivasi yang kita miliki yang berasal dari sekte iblis, maka kami akan sangat senang melihat orang-orang yang berasal dari jalan surgawi harus malu. Sambut dari para iblis cebol ini.
Mendengar hal itu, mendengar pikiran picik seperti itu tidak menarik perhatian bagi Zaufan. Karena menurut Zaufan, mau itu jalan surgawi ataupun jalan iblis itu semua sama, tidak ada bedanya. Namun di sisi pertarungan itu sendiri saat ini Nona cantik yang berasal dari sekte Tianxing itu dia menolak untuk kalah. Dia kini kembali mencoba untuk bangkit, mencoba untuk berdiri dan berniat untuk kembali bertarung. Walaupun saat ini kondisinya sangat amat menyedihkan. Bahkan untuk berdiri saja itu sungguh sangat sulit bagi dirinya. Karena memang untuk berdiri saja tubuhnya gemetar. Namun mental bertarungnya memang masih ada. Ayo, mari kita lanjutkan, ujar gadis ungu itu dengan kondisi yang cukup menyedihkan. Melihat lawannya yang seperti ini membuat bocah dari sekte jiwa iblis dia berujar, "Hei, kau sudah kalah, Nona. Melanjutkan pertarungan ini hanya akan membuatmu jatuh akan kematian. Atau kau memang menginginkannya?" Ujian dari bocah sekte jiwa iblis ini. Namun untuk Nona Shuirohua ini, herbal yang ada di hadapannya adalah herbal yang harus dia ambil apapun resikonya. Karena menurutnya herbal itu adalah herbal yang sangat penting bagi nyawa tuan muda kami. Dan aku harus mendapatkannya, ujar dari Nona cantik ini. Namun mendengar alasan Dungu yang seperti itu membuat bocah ini dia tertawa. Jadi herbal ini untuk bocah lama itu. Seharusnya bocah itu dia binasa saja. Dia benar-benar bocah yang tidak berguna. Menggunakan elemen saja dia tidak bisa. Sungguh bocah yang tidak berguna. Orang yang tidak berguna seperti itu, buat apa dia dapat bertahan di dunia ini? Ujar bocah ungu yang membuat gadis ini dia kesal. Dia murka, tuan muda dari sektenya, putra dari master sekte harus dihina seperti itu. Maka dari itulah dia pun melesat kembali mencoba untuk dapat menyerang. Kau jaga ucapanmu. Aku tidak pernah membiarkan kau menghina saudara laki-lakiku. Ujar dari Nona Shirohua ini yang membuat bocah ungu dia menatapnya dengan tatapan yang menyedihkan. Cih, kau mencoba menyerangku dengan kondisi yang menyedihkan seperti itu. Kau bahkan tidak dapat memegang pedang dengan benar. Sungguh sangat menyedihkan. Kau benar-benar tidak berguna. Dihajar kembali dengan cukup keras untuk kedua kalinya. Gadis cantik ini dia pun dihantam. Namun untuk gadis ungu ini dia pun tahu dia tidak menyesal harus dihajar seperti ini. Namun yang menjadi penyesalannya adalah, tuan muda, maafkan aku tuan muda. Aku tidak bisa melindungi dirimu, ujar Nona cantik ini. Namun ketika dia akan terhempas, ada seseorang yang datang menangkap dirinya. Dan jelas orang itu dia adalah Zaufan, sang iblis yang kini bertindak layaknya seorang pahlawan, menyelamatkan seorang gadis cantik dari siksaan yang menyedihkan ini. Dan melihat ada seseorang yang telah menyelamatkannya dan tidak ia kenal, bahkan bukan berasal dari sektenya, membuatnya bertanya, Kau siapa? Siapa kau? Tidak, kau tidak perlu memikirkannya. Kita tidak saling kenal. Sambut dari Zaufan yang tiba-tiba saja muncul mencoba menyelamatkan gadis yang ia temui ini. Namun diselamatkan oleh seorang pria tampan jelas, membuat gadis cantik ini rahimnya bergetar. Mas, hangat mas. Waduh, dan melihat Zaufan yang muncul di sini, para iblis-iblis cebol mereka pun kini menunjukkan aksinya. Para jangkrik-jangkrik ini, mereka saling berselisih. Ujian dari para iblis cebol mencoba untuk menakut-nakuti dan tanaman herbal itu kini akan menjadi milik kami. Benda itu akan menjadi milik kami. Akan menjadi milik sekte moche kami. Ujar dari para iblis-iblis ini yang membuat
Jadi kau berasal dari sekte mochi? Kau? Ujar dari nona cantik ini yang tiba-tiba saja langsung menyingkirkan genggaman Zaufan. Ketika dia tahu kalau sosok yang mencoba menyelamatkannya berasal dari sekte jalan iblis. Sedangkan untuk si Dungu ini, dia berpikir, tidak diduga kalau ternyata tanaman herbal ini, herbal yang tidak sengaja ditemukan kini menjadi sebuah perebutan dan memicu perselisihan di antara 3 sekte. Ini cukup menarik, pikir dari bocah Dungu ini. Namun untuk di sisi lainnya tiba-tiba saja ada yang menyentuh jubah dari iblis merah, di mana Zaufan dia berujar, "Oi, cebol, apa yang kau katakan tadi? Coba kau ulangin lagi apa yang kau katakan tadi." Aku katakan kalau herbal itu kini menjadi milik kita. Bukankah apa yang kau katakan itu benar, pelayan Zau? Apa? Benar pala lupu. Iblis merah digeprek oleh Zaufan dengan cukup keras, di mana Zaufan dia berujar, "Hoi, setelah sekian lama kau bersamaku, apakah kau tidak paham siapa diriku? Herbal tingkat 9, apakah kau pikir benda sampah seperti itu pantas untuk dapat diperebutkan? Kau pikir apakah aku ini seorang pengemis? Sama seperti mereka," ujar dari Zaufan yang membuat mereka yang ada di tempat ini syok mendengar apa yang dikatakan oleh Zaufan kalau herbal tingkat tinggi, herbal tingkat 9 dikatakan sampah. Namun di sini mereka pun sadar ketika mereka tahu akan tingkat kultivasi milik Zaufan dan juga yang berasal dari sekte Moche, membuat mereka merendahkannya. Lihat siapa dia. Dia menyebut yang memperebutkan herbal tingkat 9 hanyalah seorang pengemis. Memangnya siapa yang dia hina itu? Lihat sejak kapan sekte Mochi menjadi sangat angkuh seperti ini? Ujar dari para kroco-kroco yang berasal dari sekte jiwa iblis. Namun untuk bocah ini, Doi pun sama. Dia menatap tajam ke arah Zaufan sembari berujar, "Hei, dari mana datangnya bocah ini? Aktingnya sungguh sangat murahan." Namun untuk iblis merah yang telah digeprek oleh Zaufan, Doi pun penasaran coy. Kenapa Doi kena geprek? Dan itu membuatnya bertanya, "Pelayan Zau, jika kau tidak ingin memperebutkan herbal ini, lantas kenapa kau tiba-tiba saja muncul di tempat ini?" tanya iblis merah. "Ya, aku datang bukan untuk herbal ini, melainkan untuk satu alasan yang lainnya, yaitu untuk menyelamatkan nona ini," ujar dari Zaufan dengan lantangnya yang membuat nona cantik ini dia terkejut. Lah, bagaimana bisa pria ini datang secara tiba-tiba hanya ingin menyelamatkan dirinya, padahal mereka juga tidak saling kenal. Dan itu membuatnya berpikir, siapa anak ini sebenarnya, dan apa yang dia rencanakan? Pikir dari nona cantik ini sembari pipinya merah merona dan tentunya rahimnya juga sama, pasti nyut-nyutan minta dibuahi. Waduh. Namun celap. Bocah ungu ini dia pun tepuk tangan dengan kata-kata yang diucapkan oleh Zaufan. Kupikir ada sosok hebat yang datang, yang muncul ternyata rupanya cuman seorang bocah yang ingin berperan sebagai pahlawan kesiangan, yang datang terlambat untuk menyelamatkan seorang gadis cantik. Atau jangan-jangan kau sama seperti diriku yang tergila-gila dengan kecantikan, keanggunan dari nona ini hingga kau berencana untuk menangkapnya untuk dijadikan bahan kultivasi ganda. Kau datang cuma untuk cerot. Mendengar alasan yang tidak masuk akal, alasan yang sangat menjijikkan, membuat Zaufan dia berujar, "Hei, Dungu, niatku ini murni untuk menyelamatkan nona ini dan merebut spiritual herbal ini untuk dirinya. Namun aku harap jika kau bijak, seharusnya kau tahu yang terbaik untuk dirimu. Dan aku peringatkan, sebaiknya
kau nyala dari hadapanku sebelum aku harus turun tangan untuk menghabisi dirimu. Sambut dari Zovan dengan dinginnya. Dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan ya lanjutannya besok di hari Minggu dan juga Senin. Dan kalau nggak ada halangan sih, ya di sini Zovan kenapa dia main pahlawanan dan kenapa dia ingin menyelamatkan seorang gadis yang tidak ia kenal? Ya karena memang ada motif di balik ini semua. Karena Zovan dia pun tahu kalau heroinnya ada di sekte Tianxing. Maka dari itulah dia membutuhkan sebuah jembatan untuk akses dengan heroinnya. Dan itu menggunakan gadis ungu ini. Walaupun tentu saja itu tidak semudah di dalam prosesnya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya besok lagi. Dan cukup ya untuk hari ini. Bye. Thank you. Aduh.